Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, apa kabar Bapak Ibu di hari ini? Puji Tuhan kita tetap dalam keadaan baik-baik dan tetap semangat memuji Tuhan, amin. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online yang dari rumah masing-masing atau dari mana saja. Biarlah setiap kita tetap siap untuk memuji menyembah Tuhan, tetap semangat dan tetap sukacita bahwa Tuhan itu tetap yang terbaik bagi kita, amin. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara, kita mulai arahkan hati kita kepada Tuhan. Percaya Tuhan akan melakukan sesuatu untuk kita di saat ini. Percaya bahwa kita beroleh mujizatnya di hari ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus buat anugerah Tuhan. Dalam keadaan hidup kami di masa yang lalu, di masa sekarang. Dan kami tetap bersyukur buat keadaan hidup kami di masa yang akan datang. Terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Buat kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa memenuhi setiap kami. Umat Tuhan yang selalu setia mencari wajah-Mu dari menara doa ini. Terima kasih hari demi hari Engkau menambahkan iman kepada kami. Terima kasih hari demi hari Engkau selalu membaharui pengharapan kami di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kami bisa berdoa di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih setiap waktu, setiap saat kami sebut nama-Mu ya Tuhan. Kami panggil nama-Mu ya Bapa. Dan sesuatu terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan di saat hari ini bersama dengan jemaat-Mu ya Tuhan. Yang beribadah dari menara doa ini. Yang beribadah dari rumah-rumah. Kami sujud di kaki-Mu ya Tuhan. Kami rindu membawa korban syukur kami di hadirat-Mu. Dan kami mau berkata Tuhan baik. Dan kami mau tetap berkata Tuhan setia. Selalu baru rahmat-Mu, tak habis-habis bagi kami. Mari sama-sama kita mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Puji kebaikan-Nya lebih lagi Bapak Ibu. Dia yang terbaik, hanya Yesus yang terbaik. Oh, rialalabaya syada.
Tuhan Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Bersama-sama kita angkat pujian ini Bapak Ibu. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ini yang menjadi doa kami kepadamu malam ini Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Biarlah pujian kami ini menjadi doa kami kepadamu di saat ini ya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan punya waktu yang terbaik buat setiap kami umat-Mu yang selalu datang kepadamu, buat setiap umat-Mu yang percaya kepada janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Roh Kudus-Mu yang mengubah keadaan kami ya Tuhan, yang mengubah hidup kami ya Bapa, dari padang gurun menjadi kebun buah-buahan ya Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang mengubah keadaan kami yang tidak baik menjadi penuh dengan kebaikan-Mu ya Roh Kudus. Ya lalalabaya syalalalalalalabaya syalalalala. Kami akan terus menyembah Engkau, kami akan terus
sedang Tuhan kerjakan bagi kami saat ini ya Tuhan. Yang lemah sedang Tuhan kuatkan saat ini ya Bapa. Yang sakit Tuhan sedang turun tangan untuk menyembuhkan umat-Mu ya Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan Engkau sedang campur tangan untuk memberikan kami damai sejahtera dan kelegaan kepada-Mu ya Bapa. Ora lama ya syana ralamu. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Kami percaya, ku percaya
kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh ada di menara doa, tempat biasa kami berjumpa dengan Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus. Penuhi kami semua dengan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, mujizat itu masih ada buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk saat yang indah ini Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sakit hari ini. Mereka ya Tuhan membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima dengan iman saudaraku. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus jadi sembuh sekarang. Terima saudara mujizatnya. Lihat kesembuhan itu Tuhan berikan. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus. Ya Tuhan, anak-Mu yang kena kanker Tuhan sembuhkan. Anak-Mu ya Tuhan yang mengalami gagal dalam ginjal, Tuhan berikan ginjal yang baru baginya. Anak-anak-Mu yang mengalami ya Tuhan sakit tumor ya Tuhan di kepalanya, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, makasih Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang menyembuhkan bukan cuma penyakit kami, tapi Engkau Allah yang menyembuhkan daripada ya Tuhan hubungan kami dengan Tuhan. Bawa kami kembali kepadamu ya Tuhan. Bawa kami ya Tuhan untuk bisa memiliki ya Tuhan hubungan yang lebih dekat, lebih akrab lagi dengan Tuhan. Berikan kami kesukaan akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sembuhkan hubungan kami ya Tuhan dengan sesama kami, keluarga kami Tuhan. Aku berdoa setiap rumah tangga yang sedang mengalami masalah, aku percaya ada satu pemulihan yang Tuhan beri. Beri hati yang baru ya Tuhan. Berikan hati yang baru buat mereka. Hati yang penuh kasih, hati yang bisa saling menerima, mengampuni ya Tuhan. Aku berdoa pulihkan kembali ya Tuhan. Beri iman ya Tuhan, untuk bisa saling mempercayai satu dengan yang lain. Aku berdoa ya Tuhan, pada masa-masa sekarang, aku percaya Engkau sedang memakai ya Tuhan anak-anak muda ya Tuhan. Roh-Mu sedang dicurahkan atas anak-anak muda ya Bapa. Oh ya laba kasini bila bala 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 bala. Oh ya laba bala, pulihkan generasi muda ini Tuhan. Pulihkan ya Tuhan dari anak-anak sekolah minggu, remaja ya Tuhan, pemuda ya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus Kristus. Oh ya laba kasya laba laba laba. Bawa ya Tuhan anak-anak muda ini kepada Tuhan. Bawa lagi ya Tuhan anak-anak muda. Dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus lawat ya Tuhan. Ada satu kebangunan rohani tengah-tengah kami. Makasih Yesus, makasih. Makasih Roh Kudus. Terima kasih. Kaulah Tuhan. Kaulah penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku.
Kaulah Tuhan, katakan. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Tuhan penyembuh. Aku berdoa sekali lagi Tuhan, untuk anak-anakmu sedang mengalami ya Tuhan gangguan daripada mental mereka. Aku minta pemulihan yang seutuhnya dari Tuhan. Kuasa kasih-Mu Tuhan melenyapkan ya Tuhan depresi mereka, stres mereka. Ya Tuhan, kecemasan mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau lawat jamah anak-Mu ini Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidup kami. Makasih Tuhan, makasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Di tangan yang meriah saudara. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah, saya ingin bagikan akan tentang doa saudaraku ya. Saya berikan judul khotbah ini adalah dua faktor mujizat. Ya, dua faktor mujizat. Dua faktor ya kan, di mana janji Tuhan, rancangan Tuhan itu bisa digenapi dalam hidup kita. Itu ada dua. Pertama waktu Tuhan. Yang kedua adalah doa-doa kita. Nah, saya ingin ajak saudara untuk masih belajar lanjutan daripada yang kemarin. Kita akan belajar bagaimana caranya berdoa untuk menerima mujizat di masa krisis. Ya, berdasarkan teladan doa seorang yang bernama Daniel, saudaraku, ya, bernama Daniel. Nah, saya harap saudara tidak dalam masa krisis saat ini, tetapi apabila saudara berada dalam keadaan krisis, ya kan, suatu hari nanti saudara bisa melihat kembali catatan khotbah ini sebagai tuntunan Tuhan bagaimana melewati masa krisis dalam hidup saudara. Nah, saya ingin bagikan dulu latar belakang tentang Daniel, saudara. Daniel ya. Daniel dan Yeremia, ya, ini dua hamba Tuhan, saudaraku, yang hidup pada masa yang sama. Saudara, ketika Nebukadnezar, tentaranya, itu kerajaan Babel, menyerbu dan menghancurkan Yerusalem, saudara, kota Yerusalem, saudara. Nah, Daniel, saudara, itu yang ditawan, ya. Dan akan dibuang ke Babel. Tetapi Yeremia itu ditinggal. Saudara, di Yerusalem, ya kan, kota yang sudah dihancurkan. Nah, poin pembahasan kita hari ini adalah begini saudaraku. Ini Daniel ini sudah 85 tahun umurnya, sudah tua. Waktu dia diambil, saudaraku, ya kan, dibuang ke Babel. Kurang lebih usianya 15 tahun bersama dengan 3 sahabatnya yang kita sudah kenal, saudaraku. Ya, di sini Daniel punya seperti kayak satu kerinduan, keinginan yang besar, kebutuhan, saudaraku, bahwa Tuhan tuh janji bahwa 70 tahun, ya kan, mereka ada di Babel. Setelah itu Tuhan akan bawa balik ke Yerusalem. Dan dia di masa tua ini, dia ingin kalau bisa meninggal dunianya itu di Yerusalem. Bukan di tempat pembuangan. Itu saudaraku. Nah, poin yang saya mau bagikan adalah begini saudara. Dalam kita berdoa, ya kan, doa itu selalu dimulai dari apa? Kebutuhan. Ada yang satu keinginan. Yang kedua, kebutuhan dan keinginan ini saudaraku, ini selalu akan digerakkan. Ya saudaraku. Dari mana? Kita akan melihat dari apa? Apa sih janji Tuhan atas kebutuhan ini. Dan Daniel saudaraku, rupanya Daniel waktu dia sudah 85, dia baca, dia pelajari firman. Ini orang yang bukan cuma suka berdoa. Kita sudah tahu di Daniel pasal 6, Daniel punya kebiasaan berdoa sehari 3 kali. Saudaraku, tapi dia juga orang yang suka mempelajari firman. Makanya saudaraku, Yesus, waktu itu dia hatinya gelisah. Dia melihat keadaan bangsanya di tanah Babel, saudara. Ya kan? Itu sepertinya kayaknya kok gak berubah. Gak bertobat, gak berbalik sama Tuhan. Hidup jauh dari hadirat Tuhan. Nah, dia berpikir kalau begini, apakah janji Tuhan akan digenapi gak? Itu yang
yang buat Daniel inilah masa krisis dalam hidup dia. Tuhan janji 70 tahun ini udah dekat 70 tahun tapi gak ada tanda-tanda. Bahwa mereka akan kembali Israel ini. Nah di situ saudara. Nah sekarang pertanyaannya adalah Daniel tuh baca dari mana? Ini nubuat daripada Nabi Yeremia saudaraku. Kita buka Yeremia 29 ayat 10, 11 dan 12. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Baca sama-sama dengan saya yuk. Aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi Daniel berdoa berdasarkan firman Tuhan ini. Yang kedua ayat 11. Ini ayat yang terkenal. Kita tahu ayat 11. Hafal sekali kita semuanya. Ya, kita baca sama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kamu hari depan yang penuh harapan. Lalu ayat 12 ini kuncinya saudaraku. Ya, Tuhan punya waktu, Tuhan punya janji, janjinya ditepati berdasarkan waktu Tuhan. Tetapi janji ini bisa digenapi kalau kita mendoakannya. Ayat 12 di sini katakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Yang ngerti katakan amin. Nah saudara lihat di sini. Ya, kita Yeremia 29 ayat 11 kita sudah hafal itu. Tuhan punya rancangan damai sejahtera buat kita. Tetapi kita kadang-kadang tidak memperhatikan. Saudaraku, ya kan, ayat selanjutnya. Yaitu ayat yang ke-12. Saya ulangi lagi, saya akan baca lagi. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi sesuai dengan judul daripada khotbah saya ini penting, ini kita akan renungkan dan kita akan bahas sama-sama. Pertama, ya kan, ada dua faktor utama daripada janji Tuhan. Itu digenapi dalam hidup kita. Yang pertama adalah tentang apa? Waktu Tuhan. Waktu Tuhan bicara tentang apa? Kapan waktu Tuhan untuk melakukannya buat kita. Dia bekerja. Ya kan saudara. Makanya kita harus tahu ini waktu Tuhan tuh kapan waktu perkenanan itu. Saya percaya hari ini adalah hari perkenanan buat saudara. Yang percaya katakan amin, ini waktu Tuhan untuk menggenapi, menjawab daripada doa kita. Menolong daripada saudara. Yang kedua adalah saudara doa-doa kita. Ya, yaitu ketika kita berdoa dan meminta kepada Tuhan. Nah, saudara yang kasih Kristus bahwa Tuhan tuh menciptakan kita semua, ya, untuk satu tujuan dan rencana. Ya, di dalam Yeremia 29 ini kan, tujuan dan rencana Tuhan itu punya jadwal waktunya. Dan sekalipun Tuhan telah membuat rancangan yang baik untuk hidup kita, Tuhan tidak pernah memaksakan rancangannya, tujuannya, ya saudara, itu diterima sama kita. Ya kan? Tuhan tidak pernah paksakan. Tuhan mau kita menanggapinya dengan apa? Mendoakan dengan sungguh-sungguh. Yang ngerti katakan amin. Dan kita juga harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah janji, ya kan, untuk selalu kita bahagia sepanjang hidup. Nggak ada. Pengkhotbah 3 ayat 1, segala sesuatu ada masa, ada waktu. Ayat yang keempat, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk ketawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ya saudara, nyanyian juga, pujian juga. Ada yang kata-kata apa? Tuhan tak pernah, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada,
hal yang buruk itu terjadi buat kita. Aku mau ambil deh kanker yang buat aku biar aku. Enggak. Oh aku mau bangkrut biar utang gak bisa kebayar. Enggak. Itu hal yang buruk gak bisa. Enggak. PHK enggak. Ya saudaraku, Tuhan juga gak pernah rencanakan hal buruk buat kita. Tapi karena kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Saudara, cuaca yang gak sempurna. Ekonomi gak sempurna. Bersama orang-orang yang tidak sempurna. Segala yang buruk itu bisa datang. Dan itu bukan pilihan kita. Tetapi kita bisa memilih dengan merespon. Pertama, ketika kita mengalami hal yang buruk, kita bisa ungkapkan kesedihan kita sama Tuhan. Ketakutan kita, kekhawatiran kita. Yang ngerti katakan amin. Itulah saat kita berdoa. Lalu kita nyatakan kepada Tuhan apa yang kita kehendaki. Kita bisa minta. Berdasarkan apa? Janji Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ini dia. Saudaraku, kita harus punya pilihan. Kita gak pilih hal yang buruk. Tapi kita harus tahu. Kita harus memilih. Saudaraku, pada waktu hal buruk itu datang. Kita memilih untuk apa? Ambil keputusan untuk apa? Berdoa. Yang mengerti katakan amin. Nah hal berdoa, saudaraku, selalu dimulai bukan dari kita. Doa itu selalu dimulai seharusnya dari Tuhan. Tuhan yang berbicara kepada kita, baru kita berbicara sama Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Daniel. Saudara, makanya doa-doa Daniel itu doa-doa yang luar biasa. Daniel sudah terbiasa saudara membangun hubungan dan mengerti cara-cara kerja Tuhan. Prinsip-prinsip Tuhan. Saudara, dia mengalami banyak sekali ujian-ujian dalam hidup dia. Dan dia sudah mengerti tentang keampuhan daripada berdoa. Ya kan? Yang berdoa yang tidak bisa dilepaskan dari apa? Firman Tuhan. Katakan amin saudara. Kalau saat itu dia berdoa, dia ingin balik ke Yerusalem. Saudara, dia tahu firman. Yeremia, saudara, rekan segenerasi dia sudah pernah bernubuat. Jauh sebelumnya, 70 tahun sebelumnya. Bahwa kami hanya ada 70 sampai 70 tahun. Itulah yang dasarnya doa. Ketika saudara ada apa-apa, kena apa-apa. Saudara pasti muncul satu kebutuhan. Aku mau ditolong Tuhan. Tuhan akan tanya, pertolongan apa? Kamu punya firmannya enggak? Punya janji firmannya enggak? Ketika kita minta tolong, Tuhan tolong sembuhkan aku. Saudara pasti punya firman. Oleh bilur Yesus, aku telah disembuhkan. Saudara punya firman tentang perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan. Yang berkata, asalku jamah saja cubanya, aku sembuh. Firman-firman yang saudara pernah baca dan pelajari. Catatan-catatan khotbah yang saudara pernah tulis. Itu bisa dibuka kembali. Itulah sebagai dasar kita berdoa. Katakan amin. Jadi ada kaitan antara berdoa dan apa? Firman Tuhan. Katakan amin saudaraku. Nah kita lihat Daniel saudaraku. Kita lihat ini doa Daniel. Di dalam Daniel 9 ayat 1 sampai 2 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada tahun pertama pemerintahan Darius anak Ahasiweros dari keturunan orang Media. Yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu aku Daniel. Ya saudara kan, Daniel memperhatikan, mempelajari dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia. Yeremia 29 ayat 10 sampai 12. Dia baca ini. Yang berlaku atas timbunan puing Yerusalem. Yaitu berapa? 70 tahun. Katakan amin. Dia pelajari ini. Saudara dia tahu ya kan. Nah kita juga tahu bahwa awalnya kan orang Babilonia menaklukkan orang Syria. Ya kan? Lalu orang Persia menaklukkan Babilonia. Nah sekarang saudara ini orang Persia Darius. Kores. Ya kan? Mengizinkan untuk orang Israel pulang ke Yerusalem. Dan membangun bait Allah. Ini saudara semua hasil daripada apa? Doa Daniel. Daniel berdoa. Dan firman Tuhan itu digenapi. Katakan amin saudaraku. Jadi ini yang kita tahu. Saya ingin bagikan begini saudaraku. Daniel berusia 85 tahun saat itu. Jadi di usia 15 tahun dia sudah jadi tawanan perang. Dia ngalami banyak yang namanya berbagai macam ujian dalam hidup dia. Dan Daniel juga saudaraku dipromosi dari satu jabatan ke jabatan yang lebih tinggi. Dan Daniel ini orang yang dahsyat saudaraku. Dia melayani 3 raja. 3 raja berbeda. 3 presiden yang berbeda.
Kalau raja beda dengan presiden. Raja tuh cukup lama saudara. Sampai dia ditaklukkan hancur. Datang raja baru. Dia tetap jadi orang nomor 2. 3 kali saudaraku yang Kristus. Nah ini yang saya ingin bagikan kepada saudara yang kasih Kristus ya. Tentang Daniel. Apa sih yang membuat Daniel ini menjadi orang yang hebat? Saya melihat kekuatannya yang pertama adalah orang ini adalah orang ya kan yang ngerti bagaimana seharusnya berdoa. Yang mengerti katakan amin saudara. Ya kan? Dia tahu bahwa doa yang efektif adalah doa saudaraku yang mengizinkan Tuhan lebih dulu berbicara kepada kita. Nah baru saudaraku kita berbicara kepada Tuhan. Jadi kita tahu firman-Nya nih apa. Ya kan? Untuk kebutuhan kita, untuk keinginan kita. Biar Tuhan yang taruh di sini saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Ya kan? Makanya selalu ini prinsip saudaraku. Tuhan tuh senang menjadi pencetus. Ya kan? Inisiator. Untuk segala kehidupan kita. Dia ingin. Ya kan? Segala sesuatu saudara itu Tuhan ingin. Dia yang mulai dulu. Dan kita menanggapinya, mentaatinya, ikutin rencana dia. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Kita lihat aja Alkitab memulai dengan kata apa? Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit. Yohanes 1 ayat 1 katakan apa? Pada mulanya adalah firman. Saudara, semua Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Kita melayani karena Tuhan lebih dulu melayani kita. Paulus bilang, kalau aku bisa sabar, aku bisa murah hati. Karena aku ini orang yang paling berdosa di antara orang berdosa. Tuhan Yesus sudah menunjukkan segala kesabarannya dan kemurahan hatinya kepada saya. Sehingga dengan kesabaran saya, kamu banyak sekali di antara kamu yang menjadi percaya dan diselamatkan karena Tuhan Yesus. Jadi semua Tuhan yang memulai, katakan amin. Makanya kita punya keyakinan yang kokoh. Dan Paulus dia berkata di Filipi pasal 1. Bahwa dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Bahwa dia juga yang akan menyelesaikannya, meneruskannya sampai hari daripada Kristus Yesus. Yang mengerti katakan amin. Makanya di dalam Wahyu dikatakan Yesus menanyakan diri bahwa aku adalah yang awal. Aku adalah yang akhir. Aku adalah Alfa dan Omega. Saudara perhatikan, saya juga punya pengalaman dalam hidup saya secara pribadi. Khususnya dalam pelayanan. Ya kan? Sepanjang Tuhan yang menjadi inisiator, yang memulai daripada untuk saya kerjakan apa, layani apa, buat apa, proyek apa, misi apa. Sekalipun nampaknya melampaui kekuatan saya, kekuatan daripada gereja ini. Sepanjang Tuhan yang memulai, lalu bagian kita hanya mendoakan, menanggapi, mendoakan, memikirkan, lalu merencanakan. Dan kita melangkah sebagaimana sebatas kemampuan kita. Maka dia akan melakukan jauh lebih banyak. Daripada yang kita doakan, kita pikirkan, dan kita lakukan. Yang mengerti katakan amin. Karena dia akan melengkapi segala yang baik. Supaya kita bisa melakukan kehendak dia. Dia lengkapi dengan orang-orang. Dia lengkapi dengan ide-ide, dengan hikmat-hikmat. Saudaraku, dengan uang yang kita butuhkan. Begitu pula dengan kehidupan pribadi saudara. Ini soal tentang doa. Oleh karena itu pentingnya saudara dan saya mengerti kehendak Tuhan. Kita bisa ngerti kehendak Tuhan. Ya saudara, rencana Tuhan ini apa? Kalau kita suka baca Alkitab. Katakan amin. Katakan amin. Nah, ini yang harus kita mengerti saudara tentang Daniel. Dia bisa doa 70 tahun. Ini waktu saya harus doakan. Karena dia belajar Alkitab. Kalau kita mengabaikan Alkitab, kita gak akan pernah tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Kalau kita gak pernah baca Alkitab, kita gak akan tahu ya kan apa yang harus kita doakan. Ya saudara, kita tidak tahu kapan kita harusnya berdoa. Kita gak tahu tentang janji Tuhan. Saudara, karena kekuatan daripada sebuah doa bukan kencengnya suara kita. Bukan seberapa besar teriakan kita. Saudara, atau gerakan-gerakan. Atau seberapa cepatnya kata-kata kita. Enggak itu. Yesus katakan saudara, doa yang sangat efektif. Itu jelas sekali.
Dia sedang bicara tentang kehidupan yang makarios. Berhasil, beruntung, berbahagia. Ini bicara kehidupan yang berbuah. Di dalam Yohanes pasal 15. Yesus berkata apa saudaraku? Yohanes 15 ayat 7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal dalam aku. Dan firmanku tinggal dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dan kamu akan menerima. Ada 2 persyaratan utama untuk doa yang efektif. Yang pertama, saudara dan saya harus tinggal dalam Kristus. Kristus loh saudara, yang diurapi. Kata Kristus adalah yang diurapi. Saudaraku, ini artinya apa? Harus tinggal dalam Kristus. Saya menangkap artinya ini adalah kita harus hidup dalam rencana dan kehendak Tuhan. Katakan amin. Sepanjang saudara hidupnya adalah aku mau hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Aku mau hidup untuk pekerjaan Tuhan. Aku mau hidup melayani Tuhan. Ada tugas yang Tuhan beri kepada saya. Saya mau selesaikan ini. Ya kan? Dan saudara suka tinggal dalam hadirat Tuhan. Dalam doa, pujian, penyembahan. Dengar baik saudaraku. So, tinggal dalam Tuhan. Kata pertama. Ya kan? Maka apapun yang kamu doakan. Kamu minta apapun. Tuhan akan melakukannya buat kita. Yang mengerti katakan amin. Seringkali Tuhan izinkan hal yang buruk. Kesedihan dalam diri kita. Maksudnya apa? Tuhan mau menarik perhatian kita. Supaya kita bisa memikirkan tentang Tuhan. Tentang kekekalan. Tentang jiwa-jiwa. Yang mengerti katakan amin. Ini 3 hal. Saudaraku, supaya kita kembali gak mikir. Ya kan? Bahwa karena Tuhan punya tujuan buat hidup kita. Punya rencana buat hidup kita. Kita nggak cuma hidup untuk diri kita, untuk keluarga kita. Lalu nggak buat apa-apa, masa bodoh. Tuhan punya rencana supaya saudara bisa punya hasil dalam hidupnya. Berbuah, buahnya itu awet. Apa buahnya yang awet? Jiwa-jiwa yang dihasilkan. Katakan amin saudara, ada banyak orang semakin dekat dengan Tuhan. Keluarga saudara yang tidak percaya menjadi percaya. Yang ngerti katakan amin. Keluarga besar, saudara-saudara, lingkungan kita. Saudaraku, kita bawa mereka untuk kenal Yesus. Percaya Yesus dan diselamatkan. Itu yang Tuhan, saudara melayani di gereja, saudara tertanam di gereja. Saudara ambil waktu sana. Dan di sini memang gak ada untung, gak ada apa-apa. Saudara gak kepikir tentang hal bisnis, transaksi, kepentingan apa yang aku dapat. Tapi saudara bisa mengerti aku mau hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi Alkitab katakan, Tuhan tidak akan pernah lupa akan pekerjaan kita, pelayanan kita. Saudara katakan amin. Kitab Ibrani 6 katakan itu. Saudara tinggal dalam Kristus. Makanya kadang-kadang, kenapa? Jadi ada berapa orang lama udah gak ke gereja lagi. Udah gak doa lagi. Gak baca Alkitab. Itu orang Kristen. Dulu pernah melayani. Dulu pernah sungguh-sungguh. Tapi udah terhilang. Tiba-tiba kok kena tumor. Dari situ. Dia punya pengalaman iman. Kembali ke Tuhan, ngalami mujizat, sekarang melayani. Tiba-tiba jatuh bangkrut. Tuhan gak mau hal ini yang buruk ini terjadi, tidak pernah. Saya bisa ngerti maksud saya sini. Katakan amin. Ya kan? Saudara gak pernah pilih itu dan Tuhan tidak pernah rencanakan itu. Tetapi kalau hal yang buruk itu terjadi, itulah saat dimana saudara dan saya harus kembali ke Tuhan dan berdoa. Katakan amin. Kadang-kadang kita dibawa ke satu situasi, namanya situasi kandang babi. Supaya kita bisa kembali tinggal dalam Kristus. Lalu apa saudara? Dan firmanku tinggal dalam kamu. Ini apa artinya? Yang kedua adalah saudara harus memiliki kesukaan. Ya kan? Merenungkan firman Tuhan. Katakan amin. Supaya saudara bisa mengisi pikiran dan hati dengan firman Tuhan. Kalau doa saya, ya kan? Kalau Tuhan tidak menjawab doa saya, pertanyaannya ada 2. Pertama, ya kan? Apakah saya sudah memenuhi kedua persyaratan ini? Saya tinggal dalam Tuhan. Firman-Nya tinggal dalam saya. Ada firman gak di saya? Yang kedua, apakah saya sudah melanggar 2 persyaratan ini? Semakin banyak saudara bisa mengisi pikiran saudara dengan ayat-ayat firman Tuhan, menghafalkannya. Semakin banyak doa-doa
yang dijawab oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ini firman. Yang kedua saudara, ya, selain ada kaitan doa dengan firman, saudara, ini hal yang paling penting. Tentang apa? Saya mau bilang, komitmen dan konsisten. Komitmen dan konsisten. Kalau ada banyak saya lihat, saudara hamba Tuhan, ya anak-anak muda, bahkan dia orang-orang, ya kan, dia senang nyanyi. Apa yang dia senang dia mau kerjakan, dia kerjakan. Kayak hura-hura gitu. Yang apa? Tapi kalau untuk komitmen gak ada dan juga gak konsisten. Daniel saudara, ini seorang yang punya komitmen kuat untuk berdoa, untuk pelajari firman. Dia punya komitmen kuat, aku mau hidup sesuai dengan rencana Tuhan dan tujuan Tuhan. Tuhan punya penugasan dalam hidupku dan aku akan selesaikan penugasan ini. Yang ngerti katakan amin saudara. Ini selalu. Kalau saudara ngerti hidupku ini ada misi. Ada misi itu ada penugasan Tuhan. Kalau saudara kena apa-apa, ada apa-apa. Sakit pun saudara berkata bahwa tugasku belum selesai. Aku pasti disembuhkan oleh kuasa Tuhan karena tugasku belum selesai. Dan penyakit ini akan mendatangkan kemuliaan buat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya, saudaraku, kalau itu kena sakit, dokter mungkin vonis akan meninggal. Saudara bisa mengerti maksud saya di sini. Katakan amin. Ini penting. Dan ini perlu yang namanya saudara untuk bisa sampai ke titik itu. Saudara harus menjadi orang Kristen yang kuat. Untuk bisa kuat, kita harus punya komitmen dan konsisten dalam berdoa dan baca Alkitab. Banyak orang Kristen doa, baca Alkitab enggak. Konsisten baca doa Alkitab, ibadah hari Minggu. Itu harus konsisten. Dan Daniel memiliki kebiasaan berdoa sehari 3 kali. Saya bacakan Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Saya mau nanya sama saudara. Saya juga tanya sama diri saya. Ya kan? Apakah hidup kita akan berubah? Apakah hidup kita akan berubah? Kalau kita membangun kebiasaan berdoa, berbicara sama Tuhan 3 kali sehari. Sepanjang sisa hidup kita nanti di depan. Seperti halnya Daniel. Saya yakin, saya jamin berubah. Katakan amin. 3 kali sehari saudara komit gak? Berdoa. Saya sudah bikin satu kampanye. Sehari 3 kali doa. Lalu sehari 3 kali baca Alkitab. Lalu doakan. Ini kampanye harus dijalanin. Sudah ikutin lagi. Kita lihat di Daniel. Sehari 3 kali doa, muji, nyembah dan baca Alkitab. Tidak heran Daniel memiliki hikmat Tuhan yang luar biasa. Saya bisa ngerti sendiri. Katakan amin. Nebukadnezar ini raja gila. Saya pikir. Udah gila sombong lagi. Dia yang mimpi. Suruh orang. Kasih tahu mimpi saya itu apa, ceritain. Mestinya dia dong, dia yang mimpi, dia yang cerita. Ini suruh dia yang mimpi, suruh orang yang cerita. Ini kan kalau gak gila, gak sombong. Tapi saudara Daniel bisa ceritakan mimpinya Nebukadnezar dan terjemahkan mimpinya. Tentang apa? Tentang masa depan. Daripada kerajaan, daripada bangsa-bangsa. Apa yang menyebabkan Daniel dipercaya Tuhan? Ini Daniel orang yang dipercaya oleh Tuhan, saudaraku. Ketika dia dipercaya oleh Tuhan, apa yang terjadi saudara? Berkat Tuhan datangi dia. 3 raja gak mau kehilangan Daniel. Apakah bos saudara akan kehilangan kalau saudara gak ada? Nah ini penting. Apa yang 3 kali sehari dia? Saudaraku, tidak heran dia punya hikmat luar biasa. Tidak heran Daniel tuh dipromosi terus. Sampai jabatannya. Kenapa kalau saudara? 3 rezim. Jabatannya tetap sama. Karena dia, ya tuh saudara, punya komitmen dan konsisten. Berdoa, memuji, menyembah. Baca Alkitab. Sehari 3 kali. Saya mau nanya saudara gini, sebelum saya tutup. Kenapa kok begitu sulit
untuk komitmen dan konsisten berdoa dan baca Alkitab tiap hari. Saudara tahu nggak apa? Kenapa susah? Karena iblis, ada unsur iblis juga. Selain unsur daging ada unsur iblis. Karena iblis tahu, ya kan? Kalau dia bisa membuat saudara tidak berdoa, tidak baca Alkitab, iblis akan mudah menaklukkan dan menguasai hidup saudara. Kalau kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan sehari 3 kali, kita luangkan waktu sedikit untuk baca Alkitab, pelajari dan doakan itu. Saya yakin kita akan memenangi semua peperangan di setiap aspek hidup kita. Katakan amin. Dan Tuhan ngerti kalau saudara menjadi orang Kristen yang lemah. Ya kan? Yang tidak berdoa, yang tidak baca Alkitab, yang gak ngerti firman. Saudara, tidak penuh dengan Roh Kudus. Maka dia dapat, ya kan, kalau dia bisa jadikan kita orang Kristen yang lemah, saudara, maka dia bisa kuasai kita. Maka dia akan suruh saya cegah. Kalau kita mau baca Alkitab, tanggung, scrolling dulu nih Instagram. Ya enggak? Lihat media sosial dulu, tanggung. Akhirnya waktu kita baca media sosial, sudah lewat setengah jam, sudah lewat sejam. Waduh, udah mau pergi lagi. Saudara harus ambil satu, kalau mau berdoa, harus ada perencanaan. Rencana jam berapa saudara mau doa. Kedua, tempatnya harus sama setiap hari kalau bisa. Katakan amin. Saudara, itu harus ada perencanaan. Jam berapa, di mana tempatnya. Saudara, yang ketiga adalah saudara harus ambil keputusan. Ya kan, memang saudara ingin dilawat Tuhan di dalam doa itu. Saudara ingin bicara sama Tuhan. Saudara mau omong sama Tuhan, ini loh kebutuhan saya. Saya ingin minta ini loh sama Tuhan. Aku sungguh-sungguh minta. Saudara dengan segala ini kan, ya kan? Cara saudara bisa ungkapkan itu kepada Tuhan. Kalau kita jadi orang Kristen yang lemah, iblis akan mudah memanipulasi hati kita. Saudaraku, up and down. Ya kan? Dengan kritikan orang. Waduh, gimana dia ngomong apa ya? Ya kan? Saya dulu pernah apa namanya? Pertama kagum, kedua heran. Ada seorang hamba Tuhan, dia penulis buku tentang doa. Dia pernah datang ke Jakarta. Wah, dia di stadion utama Istora dia pimpin khotbah. Saudara, dipakai Tuhan udah luar biasa. Tetapi dalam perjalanan waktunya, tiba-tiba tuh dia berhenti melayani, dia jatuh, dia tinggalkan pelayanan. Apa penyebabnya? Karena dia mendapatkan kritikan yang menyakitkan hati dia. Sampai dia begitu terpukul. Dan aku bingung. Orang yang bisa tulis buku doa, itu buku doanya saya catat tuh buat bahan khotbah saya. Saudara, kalau saya sebut namanya saudara tahu kalau yang saudara orang lama. Saya mulai nangkep, kenapa Tuhan? Tuhan ajarin saya. Kalau kita berhenti dipenuhi Roh Kudus setiap hari, kita akan mudah jatuh. Katakan amin. Namanya penuh Roh Kudus itu seperti orang mabok sama alkohol. Untuk mabok kan harus minum terus. Minum baru mabok. Saudara habis mabok, sudah berhenti kan gak minum. Besok hilang maboknya. Penuh Roh Kudus. Saudara doa, muji, nyembah, masuk hadirat Tuhan, penuhin firman. Saudara penuh Roh Kudus, penuh. Tapi kalau sehari gak doa lagi, gak baca firman, 2 hari, seminggu gak ibadah, 2 minggu karena liburan, sibuk, segala macam. Nah, saudara ingat Musa, apa kurangnya Musa? Dia dapat 10 hukum Taurat. Dia tulis 5 kitab yang hebat. Saudara, tiba-tiba dia ucapkan kata-kata yang teledor. Dan Tuhan mencegah dia, menolak dia untuk masuk tanah perjanjian. Saudara, ini yang terjadi. Iblis ingin kita jadi orang lemah. Saudaraku, tapi hari ini kita ambil keputusan, yuk mau gak sama-sama. Katakan amin. Komitmen, konsisten itu paling penting. Kita bisa dihargai orang. Saudara, kita gak usah dikasih tunjuk aku ini orang komitmen, aku konsisten. Gak usah. So lakukan ya, nanti orang lihat perubahannya. Tuhan lihat buahnya. Lihat hasilnya. Katakan amin saudaraku. Ya. Saya berdoa.
Biarlah kita semua oleh anugerah Tuhan, kita mau ambil keputusan, berdoa, baca Alkitab. Konsisten dan komitmen dan konsisten. Untuk kita terus berdoa, baca Alkitab. Katakan amin saudaraku. Kita doa, kita baca Alkitab. Tujuannya apa? Aku ingin bertumbuh, diubah oleh Tuhan. Menjadi saluran berkat, saluran kasih, saluran kuasa. Menjadi kesaksian yang hebat. Orang akan bisa melihat kemuliaan Allah dalam hidup saudara. Saudara bisa mengalami hidup yang disebut makarios. Berhasil, beruntung, berbahagia. Karena saudara berguna. Tutup mata kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa. Bersama dengan anak-anakmu, tolong aku Tuhan. Tolong kami Tuhan. Punya satu hati kerinduan. Untuk berbicara dengan Tuhan. Sehari 3 kali seperti Daniel. Kami akan tetapkan waktu-waktu yang sama. Tempat yang sama seperti Daniel Tuhan. Kami melihat ya Tuhan bagaimana tidak heran Daniel penuh dengan hikmat Allah. Penuh dengan kecerdasan, penuh dengan kasih karunia. Penuh dengan kuasa, penuh dengan karunia. Ya Tuhan, sangat diberkati dan dipakai, punya dampak besar. Tuhan bahkan mempercayakan tentang akhir zaman. Ya Tuhan, selain daripada Rasul Yohanes, Daniel Tuhan percayakan. Biar kami mau jadi seorang pendoa-pendoa ya Tuhan. Penyembah-penyembah. Orang-orang yang punya kesukaan akan firman Tuhan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Biar ada satu revival. Revival doa. Ya Tuhan, revival baca Alkitab. Di tengah-tengah kami ya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, untuk umat-Mu yang setia dalam menara doa yang sudah 3 tahun lebih ini Tuhan. Semua jemaat-Mu, umat-Mu ini Tuhan. Kau berdoa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai hidup kami menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Saluran kuasa-Mu. Saluran kasih-Mu ya Tuhan. Sehingga banyak orang ya Tuhan menjadi percaya kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah kami selalu ingat akan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti saudaraku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Demikian sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus.
kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.